Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang CPNS tahun 2024. Halo, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal CPNS tahun 2024 tentang tes intelijensi umum, yaitu soal silogisme part 21. Di part 21 ini ada yang 4 premis. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jadi lebih dari 3 premis. Dan yang dicurigai soal model 4 premis akan muncul di tahun 2024. Silogisme sulit? Tentu tidak. Soal latihan nomor 4. Ini adalah soal yang sudah dibahas, sudah disinggung pada soal berikutnya. Nah, yang sekarang kita akan membahas jawabannya. Jika hari ini terasa dingin, maka Rosita memakai jaket tebal. Rosita tidak memakai jaket tebal atau dia memakai selimut. Rosita tidak memakai selimut. Nah, kesimpulan adalah A. Hari ini dingin, B. Hari tidak dingin, C. Rosita memakai selimut, D. Hari ini dingin dan Rosita memakai jaket tebal, dan E. Hari tidak dingin dan Rosita memakai jaket tebal. Kita jawab. Kita misalkan bahwa P adalah hari ini terasa dingin, kemudian Q Rosita memakai jaket tebal, dan R adalah ia memakai selimut. Tidak Q atau R. Nah, sini keterangannya tidak Q atau R. Rosita tidak memakai jaket tebal atau ia memakai selimut. Jadi tidak Q atau R. Kemudian tidak R, karena di sini katakan ya, kalimat selanjutnya adalah Rosita tidak memakai selimut, artinya tidak R. Jadi Rosita tidak memakai selimut. Tidak Q atau tidak R, Rosita tidak memakai jaket tebal karena di sini ya, atau ia tidak memakai selimut karena di sini keputusannya Rosita ternyata tidak memakai selimut. Berarti tidak Q atau tidak R. Kalau modus Tollens modelnya adalah premis satunya jika P maka Q, premis 2 tidak Q, kesimpulannya adalah tidak P. Pernyataan disjunksi bernilai salah jika kedua pernyataannya salah. Nah, di sini tidak Q atau tidak R bernilai salah, sehingga kesimpulannya adalah tidak P. Karena di sini tidak Q, karena adanya di sini tidak Q atau tidak R, maka tidak Q-nya jadi salah, ya. Pernyataan tidak Q atau tidak R-nya menjadi salah, sehingga kesimpulannya pasti tidak P menurut modus Tollens. Sehingga kesimpulan yang ada atau kesimpulan yang sah itu adalah hari ini tidak dingin. Nah, dari sini bisa kita simpulkan jawaban yang benar itu adalah bagian B, bahwa hari ini hari tidak dingin. Ya, jadi sama saja hari ini tidak dingin dengan hari tidak dingin. Selanjutnya, silogisme. Ini adalah soal untuk part 21 ini. Nomor 1. Semua produsen barang berkualitas berorientasi pada kualitas. Beberapa peneliti pasar adalah produsen barang berkualitas. Tidak ada peneliti pasar yang menyukai barang konsumsi murah. Semua orang yang menyukai konsumsi murah, barang konsumsi murah, tidak memilih konsumsi yang sehat. Kesimpulannya adalah A. Beberapa orang yang tidak berorientasi pada kualitas adalah peneliti pasar. B. Semua orang yang berorientasi pada kualitas adalah produsen barang berkualitas. C. Beberapa produsen barang berkualitas menyukai barang konsumsi murah. D. Tidak ada peneliti pasar yang tidak berorientasi pada kualitas. Dan E. Semua orang yang tidak berorientasi pada kualitas menyukai barang konsumsi murah. Jawabannya adalah kita memakai cara satu, yaitu dengan cara menganalisis. Jika kita menganalisis setiap pilihan, maka yang pertama, beberapa orang yang tidak berorientasi pada kualitas adalah peneliti pasar. Nah, kita lihat dari premis-premis yang sudah ada di sebelumnya. Semua produsen barang berkualitas berorientasi pada kualitas, jelas ya. Beberapa peneliti pasar adalah produsen barang berkualitas. Nah, dari sini hal ini beberapa orang yang berorientasi pada kualitas adalah peneliti pasar, hal itu bisa saja terjadi. Ya, bisa saja, tapi tidak ada informasi tegas tentang hal ini dalam premis-premis yang sudah ada sebelumnya, yang ada pada soal. Tidak ada yang tegas mengatakan bahwa jika dia bukan atau tidak berorientasi pada kualitas, maka dia adalah peneliti pasar. Yang hanya ada dikatakan yang berkualitas beberapa itu adalah peneliti pasar, ya. Beberapa peneliti pasar, bukan yang lainnya, yang tidak berorientasi pada kualitas itu adalah peneliti pasar.
tidak ada secara tegas. Yang jelas bahwa peneliti pasar itu pasti barang berkualitas. Nah, itu. Sehingga bahagian A tidak bisa dibenarkan karena kurang informasi yang tegas tentang hal ini. Bahagian B, semua orang berorientasi pada kualitas adalah produsen barang berkualitas. Terlalu umum ya, karena tidak semua orang berorientasi pada kualitas harus menjadi produsen barang berkualitas. Meskipun di situ dikatakan semua yang produsen barang berkualitas pasti berorientasi pada kualitas. Kan bisa saja orang yang bukan produsen, orang pemakai aja ya bisa saja dia berorientasi pada kualitas. Nah, itu bukan saja produsen tapi bisa saja konsumen yang berorientasi pada kualitas. Jadi tidak bisa jadikan pilihan. C. Beberapa produsen barang berkualitas menyukai barang konsumsi murah. Nah, ini justru lebih bertentangan dengan premis yang menyatakan bahwa tidak ada peneliti pasar yang menyukai barang konsumsi murah. Ya, jelas sekali kesalahannya ya. Kemudian bahagian E. Semua orang yang tidak berorientasi pada kualitas menyukai barang konsumsi murah. Tidak ada kalimat yang tegas tentang hal ini ya. Tidak ada peneliti pasar menyukai barang konsumsi murah. Tidak serta-merta mengatakan bahwa selain orang yang berorientasi pada kualitas menyukai barang konsumsi murah. Bisa saja ia tidak berorientasi pada kualitas, namun dia selalu melihat harga. Yang jelas harganya mahal, dia beli. Ya, dia beli mahal berarti bukan konsumsi murah, dia konsumsi lebih mahal. Ya. Konsumsi tingkat tinggi lah. Nah, jadi tidak semuanya seperti itu. Mungkin dia tidak perhatikan kualitas, tapi dia melihat harga. Nah, jelas kalau harga tinggi berarti bukan barang murah. Ya, jadi jawaban yang paling logis adalah D. Tidak ada peneliti pasar yang tidak berorientasi pada kualitas. Ya, hal ini sesuai dengan premis awal yang mengatakan bahwa semua produsen barang berkualitas, termasuk peneliti pasar juga produsen berorientasi pada kualitas. Ya, produsen barang berkualitas. Jelas salah tadi ya. Yang bagian A, B, C, dan E. Jadi yang paling benar adalah bahagian D. Selanjutnya kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan cara rumus atau trik. Ya, semua A maka B, kemudian kalau ada beberapa C maka A, berarti beberapa C maka B. Selanjutnya, tidak ada C maka D. Kemudian semua D maka tidak E. Berarti kesimpulannya tidak ada C maka tidak E. Kenapa? Karena di sini katakan semua D, berarti D yang di sini pasti sama dengan D yang di sini. Andai kan di sini beberapa D, berarti tidak. Kesimpulannya tidak ada C maka tidak E, itu salah. Karena hanya beberapa. Karena berlaku umum semua D maka tidak E, berarti tidak ada C maka tidak E. Ya, seperti itu ya. Berarti kita misalkan dulu A produsen barang berkualitas, B adalah kualitas, kemudian C adalah peneliti pasar, dan D adalah Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kesimpulannya adalah beberapa peneliti pasar berorientasi pada kualitas, karena di sini beberapa C maka B. Ya. Di sini beberapa B maka B. Selanjutnya, C adalah peneliti pasar, kemudian D menyukai barang konsumsi murah, dan E konsumsi yang sehat. Maka dari sini, ini kita lihat kesimpulannya tidak ada C maka tidak E. Berarti tidak ada peneliti pasar yang tidak menyukai konsumsi sehat. Selanjutnya jawabannya adalah D, tidak ada peneliti pasar yang tidak menyukai konsumsi sehat. Selanjutnya nomor yang kedua. Penderita yang mengkonsumsi diet tinggi serat cenderung memiliki risiko kardiovaskular yang lebih rendah. Penurunan risiko kardiovaskular dapat meningkatkan harapan hidup. Selain itu, beberapa penderita yang mengkonsumsi diet tinggi serat juga melakukan aktivitas secara fisik secara teratur. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua penderita dengan harapan hidup meningkat pasti mengkonsumsi diet tinggi serat. B. Beberapa penderita yang rutin berolahraga memiliki harapan hidup yang meningkat. C. Semua penderita dan risiko kardiovaskular menurun pasti rutin berolahraga. D. Beberapa penderita yang mengkonsumsi diet tinggi serat memiliki harapan hidup yang meningkat. Dan E. Hanya penderita yang rutin berolahraga yang memiliki risiko kardiovaskular menurun. Kita lihat jawabannya. Cara satu, analisis. Jika kita menganalisis setiap pilihan, maka A. Semua penderita dengan harapan hidup meningkat
pasti mengkonsumsi diet tinggi serat. Tidak selalu benar, harapan hidup bisa meningkat karena berbagai faktor ya. Tidak hanya diet tinggi serat. Kemudian B, beberapa penderita yang rutin berolahraga memiliki harapan hidup yang meningkat. Betul. Tetapi olahraga secara teratur memang baik untuk kesehatan dan dapat meningkatkan taraf hidup. Namun pernyataan ini tidak secara langsung terkait dengan diet tinggi serat karena tidak ada hubungannya. Cuma dikatakan bahwa yang diet tinggi serat itu juga melakukan olahraga. Ya. Jadi tidak ada hubungan secara langsung. Cuma dikatakan juga melakukan olahraga. Kemudian bagian C, semua penderita dengan risiko kardiovaskular menurun pasti rutin berolahraga. Nah, tidak selalu benar karena ini juga berhubungan dengan pernyataan ini yang tadi, rutin berolahraga dengan harapan hidup yang tinggi ya. Jadi tidak selalu benar. Penurunan risiko kardiovaskular bisa terjadi karena berbagai faktor, tidak hanya olahraga. Ya, itu. Kemudian bagian E, hanya penelitian rutin berolahraga memiliki risiko kardiovaskular menurun. Nah, sama saja, terlalu spesifik dan tidak didukung oleh premis secara langsung. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah beberapa penderita yang mengkonsumsi diet tinggi serat memiliki harapan hidup yang meningkat. Jelas sekali, logisnya ya, benar ya. Sesuai dengan premis, hubungannya adalah yang dia sehat, maka terjadi penurunan risiko kardiovaskular. Nah, kalau penurunan risiko kardiovaskular, maka ada peningkatan harapan hidup. Terjalin secara logis. Jadi A maka A maka B, B maka C, maka A maka C. Ya, itu. Selanjutnya, cara yang kedua, triknya, jika A maka B, jika B maka C. Nah, maka kesimpulannya, jika A maka C. Jadi silogisme ya. Beberapa A atau D. Jadi jika A maka C. Kemudian di sini beberapa A atau D. Jadi dia melakukan olahraga, di tinggi serat atau dia juga olahraga. Jadi kesimpulannya di sini, beberapa A atau D maka C. Nah, karena tidak ada di bagian pilihannya di sini cuma yang ada beberapa A kemudian maka C ya di pilihannya, sehingga bisa kita simpulkan ya. Kita misalkan dulu penderita mengkonsumsi diet tinggi serat, kemudian berisiko kardiovaskular lebih rendah, kemudian C adalah meningkatkan harapan hidup, dan D itu melakukan aktivitas fisik secara teratur. Sehingga yang bisa kita simpulkan di sini beberapa A maka C, berarti beberapa penderita yang mengkonsumsi diet serat beberapa penderita yang mengkonsumsi diet tinggi serat maka memiliki harapan hidup yang meningkat. Jawabannya adalah D ya. Beberapa penderita yang mengkonsumsi diet tinggi serat memiliki harapan hidup yang meningkat. Selanjutnya, jika suatu pupuk meningkatkan pertumbuhannya tanaman, maka pupuk tersebut dianggap berkualitas. Beberapa pupuk yang dianggap berkualitas tidak selalu efektif dalam meningkatkan hasil panen. Selanjutnya, semua pupuk yang efektif dalam meningkatkan hasil panen akan meningkatkan keuntungan petani. Berdasarkan premis-premis di atas, kesimpulan tepat adalah A. Semua pupuk meningkatkan pertumbuhan tanaman pasti efektif dalam meningkatkan hasil panen. B. Beberapa pupuk yang meningkatkan pertumbuhan tanaman mungkin tidak meningkatkan keuntungan petani. C. Tidak ada pupuk yang berkualitas yang efektif dalam meningkatkan hasil panen. D. Semua pupuk yang meningkatkan keuntungan petani pasti dianggap berkualitas. Dan E. Beberapa pupuk yang tidak efektif dalam meningkatkan hasil panen pasti tidak meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kita jawab cara satu dengan analisis. Ya, jika kita menganalisis setiap pilihan, maka semua pupuk yang meningkatkan pertumbuhan tanaman pasti efektif dalam meningkatkan hasil panen. Nah, hal ini tidak benar sebab beberapa pupuk yang dianggap berkualitas tidak selalu efektif dalam meningkatkan hasil panen. Jadi beberapa ya. Ada beberapa pupuk yang dianggap berkualitas ternyata hasil panen tidak meningkat. Nah, berarti tidak semua kan? Nah, jelas salah. Kemudian bagian C. Suka dengan videonya? Like dong. Tidak ada pupuk yang berkualitas yang efektif dalam meningkatkan hasil panen. Nah, salah juga ini, tidak benar. Karena beberapa pupuk yang dianggap berkualitas tidak selalu efektif dalam meningkatkan hasil panen. Tidak berarti semua pupuk yang berkualitas tidak meningkatkan hasil panen. Hanya beberapa yang tidak meningkatkan hasil panen. Selanjutnya jawaban D. Semua pupuk yang meningkatkan keuntungan petani pasti beranggap berkualitas. Tidak benar ya, sebab hanya pupuk relatif efektiflah yang meningkatkan hasil panen sesuai dengan premis ya. Akibat karena meningkatnya hasil panen berarti meningkatnya keuntungan petani. Selanjutnya bagian E. Beberapa pupuk yang tidak efektif meningkatkan hasil panen pasti tidak meningkatkan pertumbuhan tanaman. Hal ini juga tidak benar, sebab tidak ada informasi spesifik ya tentang hal itu, bahwa kalau dia tidak efektif maka tidak menemukan hasil pertumbuhan tanaman.
Jadi bisa saja pupuk yang tidak efektif meningkatkan pertumbuhan tanaman, meskipun pertumbuhan tanaman tidak sebagus dengan pupuk yang efektif. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian B ya. Beberapa pupuk yang meningkatkan pertumbuhan tanaman mungkin tidak meningkatkan keuntungan petani ya. Jadi benar ya, beberapa pupuk yang dianggap berkualitas tidak selalu efektif, berarti karena tidak efektifnya dalam meningkatkan hasil panen, berarti dengan hasil panen yang minim berarti keuntungan juga minim. Nah, artinya beberapa pupuk yang berkualitas yang lain bisa saja efektif ya, meningkatkan hasil panen sehingga meningkatkan keuntungan petani. Tidak semua pupuk di sini, intinya tidak semua pupuk, hanya beberapa pupuk ya. Karena di Januja di permisan juga dikatakan beberapa. Selanjutnya cara yang kedua adalah kita memakai trik. Jika A maka B, kemudian beberapa B maka tidak C, artinya di sini semua C maka D, berarti kesimpulannya adalah beberapa A maka tidak D. Karena di sini semua C ya. Nah, di sini kan tidak C, berarti semua C. Jadi beberapa B bisa dikatakan ini beberapa B maka tidak D. Tapi kita lihat dari A ke D ya, berarti beberapa A maka tidak D. Nah, dari sini kita bisa lihat misalkan A pupuk yang meningkatkan pertumbuhan tanaman, kemudian B adalah pupuk yang dianggap berkualitas, kemudian C adalah selalu efektif dalam meningkatkan hasil panen, dan D adalah meningkatkan keuntungan petani. Berarti di sini beberapa A maka tidak D, maka hasilnya adalah beberapa pupuk yang meningkatkan pertumbuhan tanaman mungkin tidak meningkatkan keuntungan petani. Berarti jawabannya adalah D, beberapa pupuk yang meningkatkan pertumbuhan tanaman mungkin tidak meningkatkan keuntungan petani. Selanjutnya adalah soal latihan nomor 4. Jadi dijawab pada episode selanjutnya atau part selanjutnya. Semua atlet profesional yang ingin mengikuti Olimpiade wajib mengikuti program latihan intensif. Beberapa atlet profesional telah memenangkan medali emas di kejuaraan dunia. Anda adalah seorang atlet profesional yang ingin mengikuti Olimpiade. Berdasarkan premis-premis di atas, kesimpulan yang paling tepat adalah Andi telah memenangkan medali emas di kejuaraan dunia. B. Andi wajib mengikuti program latihan intensif. C. Semua atlet yang menangkan medali emas di kejuaraan dunia ingin mengikuti Olimpiade. D. Beberapa atlet yang mengikuti program latihan intensif telah menangkan medali emas di kejuaraan dunia. Dan E. Andi tidak perlu mengikuti program latihan intensif jika telah menangkan medali emas di kejuaraan dunia. Jawabannya ada pada part 22 mendatang. Tapi sebelumnya meninggalkan video ini, kita akan menyimak sebuah kata-kata motivasi sehingga kita bersemangat untuk mengikuti ujian CPNS, dan semoga berguna. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Untuk para pejuang CPNS 2024. Jalan saja, nanti juga sampai. Segala hal yang kita lewati adalah sebuah perjalanan. Jadi tetaplah berusaha sampai di kilometer selanjutnya. Nunim. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.